Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan.
Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana detik-detik Injil dibacakan di dalam sebuah masjid. Dan itu pastinya menggentarkan pemuka-pemuka agama dan orang-orang yang mendengar yang ada di situ, bahwa ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Bagaimana tadi kita sudah dengar dan kita mendapatkan suatu pengertian bahwa mengasihi, bahwa menolong sesama itu kita tidak boleh pandang bulu. Itulah kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, baru-baru ini viral di media sosial bagaimana kita melihat seorang petinggi, seorang tokoh agama yang bahkan menghina seorang penjual ST di hadapan jemaah, sehingga jemaah menertawakan seorang penjual ST ini. Memang saudara, kita tidak tahu yang dilakukannya apakah unsur sengaja ataukah adalah unsur tidak sengaja. Biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan, dan kita tidak mau menghakiminya, karena kita pun adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan itu sendiri. Tetapi apakah pelajaran penting yang kita dapatkan dari video yang saya bagikan, bahwa kita itu tidak boleh menganggap rendah orang lain, apapun statusnya, apapun jabatannya. Kita harus mengasihi mereka seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita menghina, itu bukan mengasihi. Kalau kita mengejek bahkan merendahkan orang lain, itu bukan mengasihi. Nah teman-teman, dan baru-baru ini juga viral bagaimana kita melihat di media sosial pelarangan rumah ibadah selalu berturut-turut terjadi, baik itu pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo maupun pada masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang baru-baru ini. Bagaimana ada seorang yang mengatakan kepada seorang yang beragama Katolik bahwa untuk latihan kor mereka harus minta izin kepada tokoh-tokoh setempat. Nah teman-teman, apakah ini yang dinamakan kasih? Untuk beribadah saja pun harus kita minta izin. Sedangkan dari saudara kita seberang yang beragama Islam, untuk beribadah mereka tahu bahwa tidak perlu izin kepada siapapun. Nah lalu kenapa orang-orang Kristen untuk melakukan kegiatan ibadah mereka harus minta izin kepada masyarakat dan bahkan kepada tokoh-tokoh tertentu yang ada di daerah tersebut? Nah ini adalah sesuatu yang tidak adil, dan ini bukanlah kasih. Dan kita melihat bagaimana kemarin ketika Bapak Paus Fransiskus datang ke NKRI, di situ diterapkan kasih, di situ diterapkan toleransi. Lalu kenapa sekarang ketika Bapak Paus Fransiskus sudah tidak ada lagi Indonesia, kenapa tidak dibuat lagi ya pidato ataupun ceramah antar agama? Artinya pendeta bisa ceramah di masjid. Dan kenapa tidak terulang lagi hal-hal yang menunjukkan toleransi? Ya, karena ketika kita melakukan hal tersebut, itu adalah kasih. Kita tidak perlu menjadi agama orang lain, tetapi setidaknya kita menunjukkan toleransi, kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh bermakna, boleh menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa yang harus kita ingat, perintah dari Tuhan, apapun suku kita, apapun ras, apapun agama kita, kita harus mengingat perintah Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Terima kasih, kiranya video ini memberkati. Shalom.